Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari eh, mata kuliah Otomasi Industri dan PLC dengan pengampu mata kuliah Pak Dedi Ari Prasetya. Di sini nama saya Dias Hairul Iksan dengan NIM D400 2015. Di sini tugas dari Pak Dedi ingin membuat Pak Dedi memberikan tugas untuk membuat lampu lalu lintas dari 4 arah menggunakan PLC. Untuk softwarenya saya sendiri menggunakan GX1 atau Omron. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang beberapa instruksi yang saya gunakan pada program saya. Yang pertama di sini ada set untuk mulai menjalankan lampu lalu lintas saya. Jadi ketika sudah di set, lampu lalu lintas otomatis akan terus bergerak. Kemudian yang reset ini merupakan untuk menghentikan atau mereset dari keadaan set yang sebelumnya kita masukkan. Selanjutnya ada timer pertama. Di sini timer pertama itu untuk lampu hijau. Jadi timer yang waktunya 30 BCD, tapi kalau dalam waktu real di dunia nyata itu 3 detik. Ketika ini telah ditekan, otomatis akan menghidupkan set dan dia akan menyalakan lampu hijau 200. Timer akan jalan. Kemudian ketika timernya habis, di sini akan menjadi 1 dan tidak akan terhubung karena di sini ada kontak NC. Dia 0, dia akan terus terhubung ke arah outputannya yaitu 200.00. Ketika timernya habis, alamat T00 akan menjadi 1 dan tidak ada aliran yang ke output 200.00. Kemudian yang 200.01 merupakan lampu kuning. Lampu kuning itu waktu tunggunya 2 detik. Di sini waktu tunggunya 2 detik dengan cara kerja yang sama, akan tetapi untuk menyalakan lampu kuning dia perlu menunggu waktu dari lampu hijau telah selesai. Itu kan sesuai dengan di kenyataan di dunia nyata bahwa ketika lampu hijau nyala, maka lampu kuning nyala baru lampu merah. Tetapi memang waktu tunggu lampu kuning itu lebih singkat daripada lampu hijau dan lampu merah. Kemudian lampu merah dia dengan waktu 15 detik atau kalau di PLC yaitu 150 BCD. BCD itu binary code desimal. Di sini dengan outputan 200.02, cara kerjanya sama. Di sini dia akan menunggu waktu dari timer lampu kuning telah selesai. Ketika lampu kuning telah selesai timernya, maka dia otomatis mengaktifkan kontak di sini menjadi 1. Kontak T001 menjadi 1. Sehingga aliran pada rangkaian ini akan terhubung. Dan ketika timer ini, ketika timer lampu merahnya habis, sudah melebihi dari 15 detik, maka otomatis kontak NC di sini akan menjadi 1 juga
Dan ketika kontak NC ini menjadi satu, otomatis T002 atau NC-nya itu tidak akan terhubung ke outputnya. Sehingga lampu merah telah selesai, maka lampu merahnya akan berpindah atau switch ke lampu merah pada jalan yang lainnya. Tetapi lampu merah pada jalan yang pertama ini, dia akan berpindah ke lampu hijau. Kemudian pindah lampu kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, begitu seterusnya. Seterusnya di sini untuk jalan yang kedua, anggap aja ini jalan yang kedua. Pada dasarnya kita tidak bisa menentukan dia dari timur, barat, selatan, atau utara. Ini untuk lampu yang kedua dia sama. Eh, di sini dia mulainya dari merah dulu. Di sini eh, sepertinya saya salah tulis. Di sini harusnya 150 BCD, tapi saya tulis 50. Nanti akan ada perbaikan di sini. Di sini itu dia dimulai dari lampu merah. Nanti kemudian dari setelah lampu merah dia akan ke lampu hijau. Kemudian diteruskan ke lampu yang kuning. Begitu seterusnya untuk lampu-lampu yang lainnya. Di sini saya akan coba menjalankan rangkaiannya. Di sini merupakan kontak output dari timer yang telah kita pasang tadi. Di sini ada merah satu, ada hijau satu, kuning satu, merah dua, hijau dua, kuning dua, merah tiga, hijau tiga, kuning tiga, merah empat, hijau empat, kuning empat. Nah, sekarang coba kita set untuk rangkaiannya. Apakah rangkaiannya itu telah bekerja dengan baik? Di sini kita akan langsung menuju ke bagian outputan atau di bagian lampu merahnya. Seperti yang dilihat, merah satu, merah dua, merah tiga, di sini hijau. Ketika dia merah semua, hijau, di sini kuning, dia kembali ke merah, di sini hijau. Di sini kuning, di sini merah, kemudian hijaunya pindah ke tiga, kuning, merahnya ketiga, sekarang hijaunya ada di 4. Kuning, masuk ke merah, sekarang hijau satunya, hijau ada di 1, kuning, merah satunya di sini, sekarang pindah ke hijau yang 2 pada jalan kedua. Eh, Kemudian di sini ada hijau 4, kuning 4, dia pindah ke merah yang keempat. Di sini kan kuning, di sini hijau kedua, nanti dia naik ke kuning kedua, dia naik balik lagi ke merah kedua, tetapi sekarang hijaunya pindah ke hijau ketiga. Kuning ketiga, dia balik lagi ke merah ketiga, tetapi dia hijau 4, kuning 4, merah 4, begitu seterusnya. Ini rangkaiannya akan begitu seterusnya hingga kita menekan tombol reset. Dan ketika kita menekan tombol reset, maka otomatis rangkaian dari leader diagram ini yang telah saya buat ini otomatis akan terhenti. Otomatis semua rangkaian yang ada di sini dia tidak akan bekerja karena dia sudah di reset keadaan set yang telah kita masukkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas dari Pak Dedi tentang pembuatan lampu lalu lintas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tadi untuk waktu ternyata sudah benar ya.
Di sini dibuat waktunya sedikit berbeda-beda supaya tidak terlalu lama. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.